Halo Sobat TV. Dalam sepekan terakhir, berbagai peristiwa penting terjadi di berbagai penjuru dunia yang memengaruhi banyak sektor, dari politik, ekonomi, hingga budaya. Dari kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah, hingga perkembangan krisis global yang semakin memanas. Pekan ini menyuguhkan cerita yang patut untuk diperhatikan. Mulai dari pencapaian luar biasa dalam dunia olahraga, hingga tragedi yang menggugah hati, mari kita simak rangkuman dalam berita sepekan ini. Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, menyatakan kesiapan lahir batin untuk menghadapi kemungkinan penahanan oleh KPK terkait kasus korupsi dan perannya dalam menghalangi penyelidikan kasus Harun Masiku. Pernyataan ini disampaikan saat kedatangannya di KPK untuk menjalani pemeriksaan. Hasto juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri meminta kepala daerah dari PDIP menunda kegiatan retreat. Instruksi itu dikeluarkan oleh Megawati. Dalam instruksi itu, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta menunda perjalanan mengikuti retreat di Magelang pada 21 sampai 28 Februari 2025. Mereka yang sudah dalam perjalanan diminta berhenti. Jakarta International Stadium telah resmi menjadi markas Persija Jakarta. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, setelah kunjungan ke Cengkareng, Jakarta Barat. Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno memerintahkan PT Jakpro untuk menandatangani kesepakatan dengan Persija pada 20 Februari. Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengelolaan minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina dan kontraktor KKKAS. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sekitar 193,7 triliun rupiah. Para tersangka terdiri dari pejabat tinggi di perusahaan terkait. Bareskrim Polri melakukan penahanan terhadap Kepala Desa Kohot terkait kasus pagar laut dengan pertimbangan agar tersangka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan mencegah kemungkinan pengulangan tindakan kriminal terkait kasus pemalsuan dokumen. Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus korupsi di Pertamina terkait pengelolaan minyak mentah dan produk kilang. Maya Kusma dan Edward Corner dituduh terlibat dalam pembelian BBM dengan harga yang tidak sesuai kualitas serta mencampur BBM dengan kadar oktan berbeda. Para wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia menghadiri retret pembekalan di Akademi Militer Magelang. Acara ini dihadiri oleh sekitar 493 peserta dan bertujuan untuk mensinergikan program pemerintah pusat dan daerah. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan bahwa kepala desa dan perangkat desa terlibat dalam pemagaran laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, dan siap membayar denda 48 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 2 orang ditetapkan sebagai penanggung jawab. Demikianlah rangkuman peristiwa penting yang terjadi sepanjang pekan ini. Setiap kejadian membawa dampak yang memengaruhi kehidupan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mari kita terus mengikuti perkembangan selanjutnya dan tetap waspada terhadap perubahan yang terus berlangsung di sekitar kita. Sampai jumpa di berita sepekan berikutnya dengan informasi yang lebih terkini dan menarik.